Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakian Yuga Yusril dengan NIM 2351200200111147. Yang mana di sini saya akan membahas tentang jawaban dari soal-soal ujian akhir semester saya dari mata kuliah Teori Public Relation. Langsung saja kita ke yang pertama. Itu nomor satu ada asumsi dasar teori framing dan juga teori framing public relation. Teori framing sendiri dalam public relation adalah aplikasi strategis dari teori framing yang lebih luas, yang mana berakar pada komunikasi psikologi kognitif dan juga sosiologi. Dalam PR, framing dipahami sebagai proses di mana praktisi PR memilih aspek-aspek tertentu dari realitas selalu menonjolkannya dalam pesan komunikasi dan juga mempromosikan interpretasi, evaluasi, serta rekomendasi tindakan tertentu di benak publik sasaran. Ada beberapa asumsi dasar tentang teori framing public relation ini, yaitu yang pertama, realitas sosial adalah konstruk, yang mana asumsi ini menegaskan bahwa apa yang dianggap nyata bukanlah entitas objektif, melainkan sebuah konstruksi yang dibentuk melalui bahasa dan juga narasi. Ini berarti praktisi PR tidak sekedar melaporkan fakta, tapi juga turut serta dalam pembentukan persepsi publik terhadap fakta tersebut. Sebuah isu dapat dipersepsikan berbeda tergantung pada bingkai kognitif yang diterapkan. Selanjutnya, uh, seleksi dan juga penonjolan atau silence adalah inti dari proses framing itu sendiri. Setiap pesan komunikasi adalah hasil dari proses seleksi. Komunikator termasuk praktisi PR memilih aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan juga menonjolkannya dalam pesan. Ini menyeratkan bahwa apa yang disertakan dalam sebuah frame sama pentingnya dengan apa yang dikecualikan. Contohnya, dalam penanganan krisis, praktisi PR mungkin saja menonjolkan upaya pemulihan dan juga mereduksi fokus pada penyebab awal untuk membentuk persepsi yang positif di benak publik. Ketiga, pengaruh kognitif dan afektif framing. Frame yang disajikan dalam komunitas memiliki dampak substansial pada bagaimana individu memproses suatu informasi, lalu juga mengorganisasi pemikiran serta membentuk sikap dan emosi di benak publik. Sebuah frame dapat mengaktifkan skema kognitif tertentu di benak penerima yang mempengaruhi interpretasi kausal, atribusi tanggung jawab, dan juga evaluasi moral. Dalam public relation ini berarti pemilihan frame yang tepat dapat mengarahkan cara publik berpikir tentang organisasi atau isu tertentu, yang mana pada akhirnya mempengaruhi reputasi dan juga dukungan terhadap publik itu sendiri. Keempat, komunikator adalah aktor strategis dalam proses framing. Praktisi PR tidak hanya sebagai penerima frame di lingkungan, tetapi ia juga memainkan peran sebagai produsen dan juga penyebar frame yang aktif dan juga strategis. Mereka secara sadar merancang pesan untuk membingkai suatu isu atau organisasi dengan cara yang paling menguntungkan guna mencapai tujuan organisasi, seperti membangun citra positif atau mengelola krisis. Proses ini sering disebut frame building atau juga frame alignment. Selanjutnya, yang kelima adanya kompetisi antar frame di ruang publik. Ruang publik sendiri adalah arena di mana berbagai frame bersaing untuk mendapatkan perhatian organisasi, media, dan juga kelompok advokasi dan individu semuanya mencoba mempromosikan frame-nya mereka sendiri-sendiri. Ini berarti upaya framing suatu organisasi terjadi dalam konteks counter frame atau dari pihak lain, yang mana keberhasilan framing ini sangat bergantung pada kemampuan praktisi PR untuk menavigasi dan juga mendominasi dalam pertempuran frame ini. Yang keenam atau yang terakhir, peran media dalam menyebarkan frame. Media sendiri memiliki kekuatan besar untuk menyeleksi, menonjolkan, dan menyebarluaskan frame sehingga mempengaruhi persepsi halayak luas. Secara aktif mencoba untuk mempengaruhi frame di media ini melalui hubungan media, penyediaan informasi, dan juga penggunaan narasumber yang kredibel. Dengan harapan frame yang diinginkan akan diadopsi dan juga disebarluaskan. Secara keseluruhan, asumsi-asumsi ini menggarisbawahi sifat konstruktif realitas
kekuatan framing dalam mempengaruhi kognisi, peran strategis PR sebagai pembangun frame, dan juga sifat kompetitif di lingkungan informasi. Nah, itu ada cara penerapan dari teori framing public relation itu sendiri. Penerapan teori framing public relation sangat relevan dan juga strategis, baik untuk penelitian maupun juga dalam praktisi profesional. Yang pertama kita dari penelitian dulu. Yang pertama ada analisis isi, yaitu metode umum yang dapat digunakan dalam penelitian komunikasi untuk mengidentifikasi elemen-elemen framing dalam berbagai bentuk komunikasi seperti berita, berita media, siaran pers, atau postingan media sosial untuk memahami frame yang dominan. Penelitian juga dapat berfokus pada analisis frame building atau yang mempelajari tentang bagaimana frame dikonstruksikan oleh praktisi PR melalui wawancara atau analisis dokumen perencanaan. Dan selanjutnya ada penelitian efek framing. Penelitian efek framing sendiri bertujuan untuk mengukur dampak frame tertentu terhadap sikap atau perilaku audiens melalui survei atau juga eksperimen. Nah, terakhir ada analisis frame contest atau pertempuran frame, meneliti bagaimana berbagai aktor bersaing untuk mendominasi narasi publik selama krisis atau debat kebijakan. Dalam ranah praktik, penerapan teori framing adalah kunci untuk komunikasi yang efektif dan juga strategis. Langkah pertama adalah diagnosis situasi dan juga identifikasi frame yang ada di benak publik dan juga media melalui pemantauan lingkungan dan media. Berdasarkan diagnosis ini, praktisi kemudian bisa mengembangkan strategi frame building, yaitu merancang frame yang ingin dipromosikan dengan memilih pesan kunci, narasi, metafora, dan juga simbol, yang mana dapat menonjolkan aspek yang diinginkan. Setelah frame dirancang, praktisi melakukan penyampaian frame melalui berbagai saluran seperti siaran pers, media sosial, dan juga hubungan media. Memastikan konsistensi pesan di semua platform. Selanjutnya, praktisi juga harus siap untuk manajemen frame contest atau counter framing, yaitu merespon frame yang berlawanan dari pesaing atau kritikus dengan mengembangkan strategi balasan yang efektif. Akhir ada evaluasi dan penyesuaian strategi. Yang mana framing secara berkelanjutan diperlukan melalui pemantauan dampak frame terhadap persepsi publik dan juga liputan media untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Itu asumsi dasar teori image restoration. Teori image restoration sendiri dikembangkan oleh William L. Benoit, yang mana adalah kerangka kerja krusial dalam komunikasi krisis dan juga public relation, menyediakan tipologi strategis untuk merespon tuduhan atau insiden yang mengancam reputasi suatu organisasi atau perusahaan. Asumsi pertama dari teori ini adalah komunikasi merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau bisa disebut goal directed activity, yang mana setiap tindakan komunikasi dalam konteks krisis dilakukan dengan maksud jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari komunikasi ini sendiri adalah menjaga atau memulihkan citra atau reputasi, karena reputasi dianggap sebagai yang berharga, yang mana mempengaruhi legitimasi dan juga dukungan publik. Asumsi ketiga adalah serangan terhadap citra memiliki dua komponen utama. Nah, yaitu tuduhan merusak citra, audiens harus percaya bahwa tindakan ofensif benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang dituduh memiliki atribusi tanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, dengan demikian semakin tinggi persepsi tanggung jawab, maka juga semakin besar ancaman reputasi bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Asumsi keempat, menekankan bahwa persepsi audiens adalah kunci dalam menentukan efektivitas strategi perbaikan citra, bukan juga realitas objektif, melainkan bagaimana situasi dipersepsikan oleh audiens target, yang mana menentukan keberhasilan respon. Selanjutnya, strategi perbaikan citra bersifat retoris, yaitu bentuk diskursus persuasif yang dirancang untuk meyakinkan audiens tentang narasi yang menguntungkan bagi pihak yang dituduh. Nomor selanjutnya itu nomor 4, cara penerapan dari teori image restoration itu sendiri. Penerapan teori image restoration sangat signifikan dalam penelitian akademik dan juga praktik public relation, khususnya dalam manajemen krisis. Dalam ranah penelitian, penerapan teori ini berfokus pada analisis sistematis dan juga respon terhadap ancaman reputasi. Nah, salah satu metode utama dalam penelitian adalah analisis isi terhadap respon krisis, di mana peneliti mengumpulkan dan juga mengkategorikan komunikasi dari pihak yang dituduh ke dalam 5 strategi dasar Benoit, yaitu ada penyangkalan, selalu penghindaran tanggung jawab, pengurangan sifat ofensif, tindakan korektif, dan juga penyesalan. Penelitian efek dapat dilakukan untuk menguji efektivitas strategi pesan terhadap persepsi audiens seringkali melalui eksperimen atau juga survei. Nah, terakhir, analisis kasus komparatif memungkinkan peneliti untuk membandingkan
bagaimana berbagai organisasi menggunakan strategi image restoration yang berbeda-beda dalam kasus yang serupa, sehingga dapat disimpulkan nanti strategi mana yang paling efektif untuk menangani suatu kasus. Nah, dalam ranah praktik sendiri, image restoration menjadi panduan strategis bagi para praktisi PR. Pertama adalah analisis situasi krisis yang cermat, termasuk menilai sifat tuduhan, tingkat persepsi tanggung jawab publik, dan juga stakeholder kunci, serta kredibilitas organisasi sebelum krisis. Berdasarkan analisis ini, praktisi kemudian bisa memilih strategi mass restoration yang tepat dari tipologi yang sudah dijabarkan oleh Bene tadi, yaitu seperti ada penghindaran tanggung jawab, penyangkalan, pengurangan sifat ofensif, tindakan korektif, atau juga penyesalan. Setelah strategi tersebut dipilih, praktisi perlu mengembangkan pesan yang konsisten dan juga kredibel, disampaikan melalui juru bicara yang tepat. Lalu pesan kemudian harus didiseminasi melalui saluran yang efektif yang paling mungkin untuk menjaga audiens target dan juga memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga dapat dipercaya oleh publik. Terakhir, pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan sangat penting, yang mana praktisi harus terus memantau reaksi publik dan juga media, serta siap menyesuaikan strategi komunikasi jika situasi berubah atau respon awal tidak efektif. Selanjutnya, tentang makna informasi berdasarkan teori Shannon and Weaver, perbedaan informasi dan juga berita, serta analisis hoax. Teori informasi sendiri yang dirumuskan oleh Shannon and Weaver menawarkan perspektif fundamental tentang informasi sebagai pengurangan ketidakpastian. Bagi mereka, informasi sendiri bersifat kuantitatif, yang mana berfokus pada jumlah pilihan yang mungkin dari suatu pesan dan seberapa tidak dapat diprediksinya pilihan yang dipilih oleh pengirim. Entropi adalah ukuran sistematis untuk informasi ini, di mana itu mempresentasikan tingkat keacakan sumber dengan bit sebagai unit pengukurannya. Penting dicatat bahwa teori ini beroperasi pada tingkat sintaksis, yang mana secara eksplisit mengabaikan semantik atau itu makna dan juga pragmatik, yang mana artinya adalah dampak pesan. Redundansi, kebalikan, dan informasi dalam model ini merujuk pada bagian pesan yang dapat diprediksi, berfungsi untuk mengatasi noise dalam transmisi. Berdasarkan definisi ini, terdapat perbedaan fundamental antara informasi dan juga berita, yang mana informasi sendiri menurut Shannon and Weaver adalah unit data teknis yang mengurangi ketidakpastian tanpa makna intrinsik. Nah, sementara itu, berita adalah bentuk komunikasi manusia yang jauh lebih kompleks, syarat makna yang mana bertujuan untuk menyampaikan fakta atau gagasan relevan dan signifikan. Dengan nilai kebenaran, berita melibatkan interpretasi, konteks, dan juga pemahaman, serta seringkali memiliki implikasi pragmatis bagi penerimanya. Perbedaan utamanya terletak pada dimensi semantik yang fundamental dan yang mana fundamental bagi berita, namun diabaikan oleh teori Shannon and Weaver. Selanjutnya, analisis terhadap hoax. Perbedaan pengertian ini menghasilkan pemahaman yang menarik, di mana hoax itu adalah informasi menurut Shannon and Weaver karena ia adalah serangkaian simbol yang ditransmisikan dan penerimaan mengurangi ketidakpastian mengenai pesan apa yang dikirimkan. Teori ini tidak memiliki kapasitas untuk membedakan kebenaran atau kesalahan isi. Namun, hoax bukanlah berita yang sesungguhnya, yang mana meskipun seringkali hoax disajikan dalam bentuk format berita, hoax adalah pseudo berita, yang mana dapat diartikan berita palsu karena dibangun di atas disinformasi atau misinformasi dengan tujuan menyesatkan sehingga gagal memenuhi kriteria inti berita sejati, yaitu kebenaran dan akurasi. Dengan demikian, teori informasi Shannon and Weaver hanya melihat hoax sebagai data yang dikirimkan, sama seperti data lainnya, tanpa memberikan penilaian terhadap kualitas isinya, sehingga tidak mampu membedakan hoax dan juga kebenaran. Pertama, meta teori public relation, perkembangan PR sebagai ilmu dan paradigma oleh Thomas Kuhn. Sebagai disiplin ilmu, melibatkan refleksi terhadap landasan filosofisnya melalui konsep teori dan juga sejarah perkembangannya dalam lensa paradigma Thomas Kuhn. Metateori adalah teori tentang teori PR yang mana membahas tentang asumsi-asumsi dasar. Epistemologi adalah bagaimana pengetahuan PR diperoleh. Ontologi adalah sifat realitas yang dipelajari PR. Dan tujuan dari bidang studi ini mempertanyakan tentang bagaimana teori PR dibangun, apa yang dianggap sebagai pengetahuan valid, dan sifat fundamental fenomena PR. Nah, pengembangan PR sebagai ilmu, yang mana pertama adalah pada fase pra-paradigmatik, yaitu masa awalnya PR adalah praktik murni yang berorientasi pada publisitas satu arah dan juga tanpa adanya landasan teoritis atau metodologi sistematis yang kuat.
Selanjutnya, di awal pendekatan ilmiah, yaitu ditandai dengan ada tokoh seperti Edward Bernays mulai mengaplikasikan prinsip psikologi menandai awal pendekatan ilmiah ini. Nah, kebangkitan akademik itu sendiri signifikan pada tahun 1970-an sampai 1980-an, di mana akademisi seperti James A. Grunig dan juga Todd Hahn memperkenalkan model-model PR dan melalui excellence studi yang mana mengkonsolidasikan teori yang mana menunjukkan pergeseran menuju sense normal dalam teori PR, dalam PR itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, PR juga mengalami diversifikasi teori dan juga merangkul teori-teori dari disiplin lain sambil terus mengembangkan teori khasnya sendiri, menunjukkan kematangannya sebagai ilmu sosial terapan. Lalu mengaitkan PR dengan konsep paradigma Thomas Kuhn. Lebih lanjut, penjelasan tentang perkembangan ini, fase awal PR adalah pra-paradigmatik, yaitu ditandai oleh kurangnya konsensus tentang inti dan juga metode PR. Dengan munculnya model Brunik dan juga excellence teori, PR mulai memasuki fase sense normal, di mana ada kerangka kerja teoritis dan juga metodologis yang dominan diterima oleh komunitas ilmiah PR. Namun, anomali dapat muncul sehingga memicu krisis paradigma. Krisis ini sendiri dapat mengarah pada revolusi ilmiah, di mana paradigma baru muncul untuk menggantikan atau memperluas teori yang lama, sehingga menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk menjelaskan dinamika baru di dalam PR. Ada konsep paradigma ekologi terhadap public relation, menurut Everett pada tahun 1993. James L. Everett ini dalam artikel The Ecological Paradigm in the Paradigma in Public Relation Theory and Practice pada tahun 1993 memperkenalkan konsep paradigma ekologi dalam public relation yang mana mengusulkan pemahaman PR melalui lensa teori ekologi organisasi. Paradigma ini memandang organisasi tidak hanya sebagai entitas yang aktif beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi juga sebagai subjek seleksi oleh lingkungan itu sendiri. Everett mengintegrasikan dua perspektif teori organisasi yang sebelumnya bersaing, model adaptasi organisasi dan juga model seleksi populasi organisasi ke dalam kerangka PR. Nah, dalam pandangan ini, PR sendiri memainkan peran krusial sebagai jembatan yang memungkinkan organisasi merasakan dan juga memahami serta merespon lingkungannya, sekaligus memastikan organisasi itu memiliki atribut yang relevan agar terpilih oleh lingkungan. Berdasarkan integrasi ini, Everett merumuskan dua proporsi utama terhadap public relation dalam kerangka paradigma ekologi. Yang pertama, public relation memfasilitasi adaptasi organisasi terhadap lingkungan, yang mana proporsi ini sendiri menekankan peran PR sebagai fungsi manajemen yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi perubahan, ancaman, dan juga peluang di lingkungan mereka, lalu merancang strategi adaptif. PR bertindak sebagai sistem sensor yang mana memindai lingkungan untuk membantu organisasi mengubah diri agar tetap relevan. Kedua, public relation membantu organisasi dalam proses seleksi lingkungan dan juga mengkomunikasikan atribut yang relevan untuk bertahan hidup. Proporsi ini sendiri menyoroti tentang bagaimana PR memastikan bahwa atribut positif dan juga relevan yang dimiliki organisasi diketahui dan juga dipahami oleh lingkungan PR yang berfungsi sebagai agen dan juga mengartikulasikan kecocokan organisasi dengan lingkungannya sehingga organisasi tersebut terpilih atau mendapatkan preferensi bukan hanya beradaptasi setelah tekanan. Nomor selanjutnya, pengertian teori-teori public relation yang khas dan juga pinjaman. Dalam membangun teoritis ya, bidang public relations sendiri mengenalkan dua jenis teori utama yang dikembangkan secara internal, yaitu teori khas dan juga yang diadaptasi dari disiplin ilmuwan atau bisa disebut pinjaman. Yang pertama dari teori khas itu sendiri, yang disebut endogenous atau indigenous theories, adalah kerangka konseptual yang secara spesifik dirumuskan dan juga dikembangkan di dalam atau untuk bidang public relation itu sendiri, bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan juga praktik PR secara unik. Contoh yang menonjol adalah teori 4 model public relation oleh James A. Grunig dan juga Todd Hahn. Teori ini mengidentifikasi 4 tipologi praktik PR, press agentry, public information, two-way asymmetrical, dan juga two-way symmetrical, yang muncul langsung dari studi komprehensif tentang bagaimana PR dijalankan endogen bagi disiplin ini. Di sisi lain, PR juga mempunyai teori pinjaman atau borrowed theories, adalah konsep atau kerangka kerja yang berasal dari disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan juga manajemen. Serta kemudian diadaptasi atau diaplikasikan ke dalam konteks public relation karena relevansinya. Sebagai contoh, teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers, yang mana berasal dari sosiologi, yang menjelaskan tentang
bagaimana ide atau praktik baru menyebar dalam sistem sosial. PR meminjam teori ini untuk merancang strategi komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan produk, kampanye sosial atau ide baru dengan mengidentifikasi kategori adopter dan juga memanfaatkan influencer untuk mempercepat penyebaran pesan. Kedua jenis teori ini saling melengkapi dan juga memperkuat identitas keilmuan PR, sekaligus memperkaya pemahamannya dengan wawasan dari bidang-bidang yang mapan. Kita selanjutnya ke nomor 9, kategorisasi teori public relation menurut Prof. Rahmat Kriantono. Prof. Rahmat sendiri dalam bukunya yang berjudul Teori Public Relation, Perspektif Barat dan juga Lokal, Aplikasi Penelitian dan juga Praktik, mengusulkan kategorisasi public relation yang bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman dan juga aplikasi teori-teori yang beragam dalam bidang ini. Pembagian kategorisasi ini didasarkan pada fokus utama atau unit analisis dari masing-masing teori. Berikut adalah kategori teori yang diusulkan oleh Prof. Rahmat. Yang pertama ada teori-teori klasik. Dasar alasan pembagian dari teori ini sendiri adalah kategori ini mencakup teori-teori yang dianggap sebagai fondasi atau titik awal perkembangan pemikiran PR. Secara formal, mereka adalah model-model awal yang mencoba menjelaskan esensi atau fungsi dasar dari PR itu sendiri. Seringkali berfokus pada hubungan antara organisasi dan juga media atau publiknya. Teori-teori ini menjadi nenek moyang bagi pengembangan teori PR selanjutnya. Contoh dari kategori ini adalah teori 4 model PR, 4 Model of Public Relation oleh James A. Grunick dan Todd Hahn pada tahun 1984, dan juga Theories of Persuasive Communication. Nomor 2, ada di teori-teori hubungan, relationship theory. Dasar alasan dari pembagian ini sendiri adalah ini adalah kategori yang mana menekankan bahwa inti dari PR modern adalah pembangunan, pemeliharaan, dan juga pengelolaan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara organisasi dan juga publiknya. Contoh dari kategorisasi ini adalah teori manajemen hubungan atau relationship management theory oleh Leadingham dan juga Burning pada tahun 2000, serta social network theory. Selanjutnya ada kategori ketiga, yaitu teori citra dan reputasi, image and reputation theories, yang mana dasar alasan pembagian itu sendiri, teori-teori ini dikategorikan berfokus pada bagaimana PR berperan dalam membentuk dan juga mengelola serta memulihkan citra atau juga persepsi langsung dan reputasi, evaluasi jangka panjang dari suatu organisasi. Ini adalah aspek krusial PR karena citra dan reputasi seringkali menjadi aset tak berwujud yang paling berharga bagi organisasi. Contoh dari kategorisasi ini adalah image repair theory oleh William L. Benoit, atau juga bisa disebut teori image restoration. Lalu selanjutnya ada reputation management theory oleh Charles Fromm dan juga Mark Stanley pada tahun 1990. Dan terakhir ada teori-teori isu dan juga krisis atau isu and krisis teori. Dasar alasan dari pembagian kategori ini secara khusus membahas bagaimana PR mengelola isu-isu yang baru muncul yang berpotensi menjadi krisis dan bagaimana merespon krisis yang telah terjadi. Ini adalah area PR yang sangat strategis karena kegagalan dalam manajemen isu atau krisis itu sendiri dapat memiliki konsekuensi yang merusak bagi organisasi. Nah, contoh dari kategorisasi ini adalah teori situational crisis communication atau teori SCCT oleh Timothy Comfort tahun 2007. Lalu selanjutnya ada isu manajemen teori oleh Howard Case pada tahun 1977. Setelah membaca kategorisasi ini sendiri, keempat kategorisasi ini saya pribadi cenderung setuju tentang pembagian kategori yang diusulkan oleh Prof. Rahmat. Karena ada beberapa alasan sehingga pada akhirnya saya setuju dengan kategorisasi ini. Yang pertama adalah logika dan koherensi. Pembagian ini didasarkan pada logika yang jelas, yaitu fokus utama atau unit analisis dari teori ini sangat jelas. Ini membantu dalam mengorganisasi pemikiran saya tentang beragamnya teori PR yang kadang terasa tumpang tindih. Pengelompokan berdasarkan hubungan, citra, reputasi, dan juga isu krisis secara intuitif merefleksikan domain utama di mana PR beroperasi, mengakomodasi teori khas dan juga pinjaman. Kategorisasi oleh Prof. Rahmat secara implisit mengakomodasi baik teori-teori hubungan, teori manajemen khas, dan juga teori jaringan sosial pinjaman dapat hidup berdampingan karena keduanya berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan ini menunjukkan fleksibilitas dan cakupan yang sangat luas. Lalu selanjutnya mencerminkan evolusi bidang. Kategorisasi teori klasik ini mengakui fondasi historis PR, sementara kategorisasi lainnya mencerminkan perkembangan dan spesialisasi dalam bidang tersebut. Seiring waktu ini menunjukkan pemahaman bagaimana teori PR telah berevolusi dan mendalam. Secara keseluruhan,
Saya melihat kategorisasi ini sebagai kontribusi yang sangat berharga dalam literatur teori PR. Nah, kami telah menyediakan struktur yang koheren dan juga fungsional untuk memahami landscape teoritis yang kaya dan juga beragam di bidang ini. Kategorisasi ini adalah alat bantu yang efektif untuk analisis akademik dan juga panduan strategis dalam praktisi PR. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi para penonton semua. Saya izin pamit, sampai jumpa di lain waktu.